Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, melanjutkan kajian kitab As-Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Malam hari ini menerangkan tentang syarat-syarat bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutut taharati al-islamu. Syarat-syarat sahnya bersuci, baik itu berwudu ataupun mandi besar. Yang pertama adalah harus Islam. Kalau orang kafir tidak sah bersucinya, karena bersuci ini ibadah badaniyah, sehingga tidak sah jika dilakukan oleh selain orang Islam. Wat tamyizu, yang kedua adalah anak yang sudah berusia tamyiz. Mudahnya anak yang berusia tamyiz ini adalah sudah menginjak 7 tahun. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian melakukan salat ketika mereka sudah usia 7 tahun. Nah, perintah dari Nabi ini kepada orang tua untuk memerintahkan anaknya yang sudah berusia 7 tahun untuk sholat, otomatis juga melakukan syarat-syarat sholat seperti bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, dan seluruhnya. Maka untuk sahnya bersuci itu adalah ketika menginjak usia tamyiz. Sedangkan anak yang belum tamyiz, yang belum usia 7 tahun itu tidak sah berwudunya dan juga sholatnya tidak sah. Karena mereka bukan makhluk, atau anak-anak ini masih diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati masa kecil. Tidak ada beban syariat kepada anak kecil untuk sholat, puasa sebelum dia menginjak usia 7 tahun dengan perintah dari orang tuanya. Maka itu jika anak-anak masih di usia kurang daripada tamyiz, tidak perlu diperintahkan untuk sholat. Dan juga tidak sah wudunya. Maka itu anak yang belum tamyiz ini tidak diperkenankan untuk membawa Al-Quran. Karena Al-Quran itu harus dipegang oleh orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, yang sudah berwudu yang sah. Kalau anak yang belum berusia tamyiz, wudunya tidak sah, sehingga tidak boleh memegang Al-Quran. Nah, memang ini ya syariat Islam, meskipun kebanyakan di antara umat Islam ini memerintahkan anaknya sebelum tamyiz untuk berwudu, untuk sholat, itu padahal tidak ada kewajiban. Dan kalau juga membawa Al-Quran dan sebagainya itu tidak boleh sebenarnya. Karena anak kecil ini tidak tahu tentang kehormatan kitab suci. Kadang-kadang dibuat mainan, ditaruh di tempat-tempat yang tidak layak dan sebagainya. Kalau sudah tamyiz, maka sah wudunya. Wa adamul mani' min wusulil ma' ilal maghsul. Kemudian syarat sahnya bersuci adalah tiada yang menghalangi daripada sampainya air ke anggota yang dibasuh.
air itu harus sampai kepada anggota yang dibasuh daripada wudhu ataupun mandi besar. Kalau misalnya ada penghalang seperti plaster atau cat, atau misalnya yang banyak dilakukan ini seperti cat kuku yang bisa menghalangi air sampai ke tempat yang dibasuh, karena kuku itu termasuk tempat yang wajib dibasuh dengan air bersuci, sehingga ketika ada catnya itu tidak sah wudhunya. Kemudian kalau misalnya menggunakan make up yang terlalu tebal, sekiranya air itu tidak masuk atau tidak melekat di permukaan kulit, ini hukumnya juga harus dibersihkan supaya tidak menghalangi sahnya bersuci. Maka lebih baik sebelum kita, khususnya perempuan itu berwudu, dibersihkan dulu make up yang terlalu tebal termasuk lipstik dan sebagainya. Kemudian mengenai seperti tato. Nah, tato ini adalah memasukkan tinta ke dalam kulit. Maka dalam mazhab Syafi'i, tinta itu karena tidak berada di permukaan kulit, maka kulitnya masih terkena air bersuci, air wudhu ataupun mandi besar, sehingga tetap sah wudhunya, mandi besarnya juga. Tetapi mentato badan ini hukumnya haram dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu sebelum berwudu diusahakan periksa, ataupun sebelum mandi besar juga diperiksa, jangan sampai ada benda yang menghalangi sampainya air ke anggota yang dibasuh. Kalau misalnya perempuan ketika mandi besar rambutnya dikepang atau terlalu ikal, maka itu diusahakan untuk memasukkan air ke sela-sela rambutnya sampai ke kulit kepala agar sah berwudunya, karena itu harus sampai ke kulit dan juga ke seluruh rambut-rambut. Kalau dalam mandi besar, seluruh rambut, khususnya dalam mandi besar, maaf itu harus juga dengan jongkok, sekiranya seperti istinja, karena kulit pertemuan antara kedua pantat itu termasuk bagian yang zahir, sehingga harus dibasuh. Kalau tidak dengan cara jongkok itu khawatir tidak terkena air karena terhalang. Kemudian wassayalan, syarat dalam berwudu ataupun mandi besar itu airnya harus mengalir. Tidak sah kalau sekedar diusap, apalagi dengan tisu basah misalnya. Kadang-kadang ibu-ibu ketika membersihkan najis pada anaknya yang buang air, ganti popok atau ganti diapers, itu tidak dibasuh, cuman diusap dengan tisu basah. Nah, tisu basah itu tidak memenuhi syarat di dalam bersuci, harus air yang mengalir, bukan sekedar basah yang diratakan, justru itu akan meratakan najis. Nah, begitu pula kalau kita lihat ada video yang berwudu di masjid hanya dengan disemprot air begini, seperti semprotan burung. Nah, itu tidak ada air yang mengalir, maka itu khawatir tidak sah, harus dengan air yang mengalir. Wa an yakunal ma'u mutahhiran bi an la yasluba ismuhu bi mukhalatatin tahirin yastaghnil ma'u anhu. Kemudian syarat berikutnya, air yang digunakan dalam bersuci itu adalah air yang bisa mensucikan. Apa pengertian air yang mensucikan ini? Di sini disebutkan sekira air tadi tidak tercabut nama mutlak airnya dengan
benda yang mencampuri yang sifatnya suci yang air tidak butuh kepadanya. Jadi air itu dikatakan air mutlak kalau ketika air itu dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain masih dinamakan air. Misalnya ada air di seperti di air kemasan seperti ini. Di sini kita sebut ini air gelas atau air. Kemudian dipindahkan ke mangkok ya disebut dengan air tetap. Jadi airnya ini tetap disebut dengan air dimanapun. Ini namanya air mutlak. Karena tidak tercabut nama airnya. Berbeda jika sudah dikasih misalnya teh atau kopi seperti ini, maka ketika orang lain baru datang melihat ini apa namanya, dia sebut ini teh atau kopi misalnya, maka tidak disebut lagi dengan air. Itu sudah tidak sah kalau dipakai bersuci. Kalau orang lain baru datang melihat ini disebut air, berarti itu masih air. Nah, kriterianya air yang suci mensucikan itu dalam kitab yang lain adalah segala air yang turun dari langit dan keluar dari bumi, itu seperti air hujan, kemudian air laut, air sungai, air sumber, itu dalam aslul khilqah, bentuk aslinya, maka itu disebut dengan air yang suci mensucikan dan tidak berubah dengan benda yang mencampuri. Seperti ada benda yang mencampuri ini yang larut di dalam air disebut mukhalid. Ada benda yang mencampuri tapi tidak larut dalam air. Yang melarut dalam air seperti ya misalnya garam yang bukan asli air laut atau gula atau kopi dan sebagainya, itu ketika terkena dan berubah airnya menjadi tidak bisa dipakai berwudu. Atau benda yang tidak larut dalam air seperti belerang. Di aliran air di situ ada belerang, airnya akan berbau belerang. Nah, karena tidak mencampuri air meskipun sekedar berubah dengan adanya bau seperti itu, ini tidak menghalangi, tetap bisa dipakai untuk berwudu, bersuci. Kalau tidak larut dalam air, airnya tetap kelihatan jernih, maka itu masih bisa digunakan untuk berwudu. Dan air tidak butuh kepadanya. Misalnya di bak mandi kejatuhan sabun, sehingga berubah air yang di bak mandi ini berubah jadi bau sabun atau warnanya keruh dan sebagainya. Nah, ini tidak sah kalau digunakan lagi untuk berwudu dan bersuci. Harus airnya tidak berubah. Kemudian wa alla yataghayyar binajisin walau taghayyuran yasiran. Dan air tadi tidak berubah dengan kejatuhan benda najis meskipun perubahannya sedikit. Kalau air terkena benda najis itu ketika berubah langsung najis. Kalau banyak langsung najis. Kalau airnya lebih dari 2 kula. Kalau kurang dari 2 kula dan tidak berubah, itu juga hukumnya najis, karena air kurang 2 kula ini langsung otomatis kejatuhan najis menjadi mutanajis atau najis ya. Tetapi kecuali najis-najis yang dimakfu, ada najis itu yang dimaafkan meskipun jatuh ke dalam air tidak menjadikan airnya najis atau mutanajis. Apa saja najis-najis yang dimakfu di dalam air? Yang pertama adalah al-mayyitah allati la damalaha sa'il. Hewan-hewan yang mati, yang bangkai tapi darahnya tidak mengalir. Seperti ada lalat masuk ke dalam air kemudian mati di situ, atau ada semut.
Nah, tinggal diambil semutnya atau lalatnya, air tadi sudah bisa dipakai lagi. Karena tidak sampai menajiskan air. Atau kejatuhan cicak misalnya, atau kejatuhan hewan-hewan yang sekiranya ketika disembelih tidak mengeluarkan darah. Kemudian juga yang termasuk hadas yang atau najis yang dimaafkan itu kan najasa allati la yudrikuha taraf al-mu'tadil, yaitu ada najis yang masuk ke situ tapi mata normal tidak bisa melihatnya. Misalnya ada bak mandi, kemudian ada orang kencing dan tahu misalnya ada percikan kencing yang sedikit masuk ke bak mandi tadi, di air di situ. Tapi dia tidak tahu. Maksudnya itu dia perasaan saja. Sekiranya kalau dia kencing itu kemungkinan akan jatuh ke situ tapi tidak tahu. Atau misalnya ada lalat. Sebelum masuk ke air, dia hinggap di kotoran ayam misalnya. Kan kita tahu kakinya lalat tadi pasti terkena kotoran ayam yang najis. Kemudian dia masuk ke air. Maka air ini hukumnya dimaafkan. Karena tidak diketahui apakah najis itu terlihat atau tidak dalam air itu. Maka tidak dihukumi najis atau dimaafkan. Itu diantara najis-najis yang dimakfu di dalam air. Kemudian wa in kanal ma'u dunal kullatan zida. Kalau airnya kurang dari 2 kullah itu hendaknya ditambah. Jadi syaratnya bersuci itu kalau di dalam benda air yang menggenang itu di wadah yang ukurannya 2 kullah atau lebih. Airnya volumenya 2 kullah atau lebih. Berbeda jika airnya mengalir. Kalau air menggenang diam itu syaratnya harus 2 kullah atau lebih. Kalau kurang dari 2 kullah tidak sah dipakai berwudu, karena ini ada dalilnya dalam hadis Nabi, idza balagal ma' kullatan lam yahmil khabasan. Apabila sudah mencapai 2 kullah air itu dia tidak membawa daripada khabath atau kotoran-kotoran yang menghalanginya menjadi air yang suci mensucikan. Ukuran 2 kullah ini dalam mazhab Syafi'i adalah kalau menggunakan ukuran liter 216 liter. Kalau dengan menggunakan ukuran panjang, lebar, dan kedalaman itu adalah 60 cm kali 60 cm kali 60 cm atau 1 dirok seperempat. Nah itu 2 kullah dalam mazhab Syafi'i. Kalau wadah airnya kurang dari itu, maka berwudunya tidak sah jika dengan mencelupkan tangan. Kalau air yang mengalir itu tidak menggunakan ukuran 2 kullah. 2 kullah itu dalam air yang menggenang. Kemudian wa an la yulaqiyahu najisun ghairu ma'fuin anhu. Tidak menimpa kepada air tadi najis yang tidak dimakfu, najis yang tidak dimaafkan. Ya, najis yang tidak dimaafkan dalam air itu seperti darah. Bagaimana dengan bak mandi yang di situ ada ikannya? Biasanya ada bak mandi dikasih ikan, mungkin untuk supaya memakan jentik nyamuk atau apa. Nah, ikan itu pasti buang kotoran ada di bak mandi. Apakah sah itu air yang di bak mandi untuk digunakan berwudu atau mandi besar? Nah, yang pertama, kotoran ikan itu dalam
mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Yang pertama hukumnya najis, karena kotoran itu semuanya najis. Ketika air tadi kurang dari 2 kula, maka ketika air tadi buang air menajiskan daripada air yang ada di bak mandi tadi. Tapi kalau airnya sudah 2 kula atau lebih dan tidak ada perubahan dengan kotoran ikan tadi, hukumnya masih sah dipakai berwudu karena tidak merubah sifat air. Kemudian pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i, kotoran ikan ini tidak najis seperti bangkainya. Orang makan ikan itu kan tidak disembelih dan kotorannya diikutkan dengan bangkainya. Bangkainya halal maka kotorannya halal. Artinya bisa saja air yang ada di bak mandi kurang dari 2 kula itu digunakan untuk berwudu. Tetapi yang berhati-hati, kalau bak mandinya kurang dari 2 kula ukurannya, jangan dimasukkan ikan di situ. Khawatir ada yang menyatakan tidak sah karena itu sudah najis airnya. Kecuali kalau di kolam yang besar atau bak mandinya besar, itu boleh. Ini yang berhati-hati. Kemudian wala ustu'mila fi raf'il hadath. Syarat air yang sah digunakan berwudu adalah airnya tidak musta'mal, tidak bekas dipakai di dalam mengangkat hadas au izalati najisin, atau menghilangkan najis. Air musta'mal ini hukumnya tidak sah untuk digunakan bersuci. Air musta'mal ini adalah misalnya orang berwudu, kemudian bekasnya tadi masih ditampung di bak, di wadah air. Nah, air yang ditampung ini namanya air musta'mal karena bekas dipakai untuk berwudu atau mandi ataupun membuang najis. Nah, kalau air yang mustakmal tadi itu dipakai berwudu tidak sah. Tetapi kalau air mustakmal tadi itu diperbanyak, ditambah sampai 2 kula, sehingga menjadi ukuran 2 kula dan tidak ada perubahan, sifat airnya bersih, tidak berbau, tidak berasa, masih jernih, itu sah digunakan lagi untuk bersuci, berwudu. Karena air mustakmal itu bukan air najis. Kalau diminum boleh, tidak haram. Tapi kalau digunakan berwudu dengan ukuran kurang dari 2 kula tidak sah. Harus ditambah sampai 2 kula. Nah, kemudian air mustakmal ini kadang-kadang orang itu terlalu was-was. Bekas basuhan dari wajah yang jatuh ke tangan misalnya. Nah, ini hukumnya tidak mempengaruhi basuhan tangan. Karena yang tidak dinamakan mustakmal itu kalau dia digunakan lagi untuk berwudu. Ini kan air yang sudah jadi basuhan di wajah, tidak digunakan lagi. Untuk tangan kita basuh dengan air yang baru lagi. Itu tidak mempengaruhi daripada kesahan air yang digunakan untuk bersuci. Kalau misalnya berwudunya di dalam wadah air, di bak mandi, kemudian ada percikan-percikan air mustakmal yang jatuh ke bak mandi tadi, hukumnya tidak mempengaruhi keabsahan air tadi kalau percikannya ini tidak sangat banyak. Ya, pasti ada percikan-percikan air yang masuk di bak mandi, tapi itu enggak terlalu besar. Sekiranya dengan perkiraan, kalau dimasukkan dalam fikih itu ada, kalau untuk warna dengan tinta, perubahan yang misalnya tinta dimasukkan setetes 2 tetes itu merubah air apa tidak. Kalau tidak merubah air maka statusnya masih suci, mensucikan. Atau kalau rasa itu rumman, delima. Nah, kalau bau itu
seperti dupa dan sebagainya. Itu kalau sekiranya dupa dimasukkan sedikit merubah air yang di wadah apa tidak itu. Kalau tidak maka masih bisa digunakan bersuci. Artinya tidak perlu kita was-was menggunakan air yang ada di bak mandi ini untuk berwudu, karena itu perubahannya sangat sedikit dan masih sah digunakan untuk berwudu ataupun mandi besar. Kemudian nanti akan dijelaskan tentang menggunakan tayamum. Tapi intinya dalam menggunakan air sebagai alat bersuci ini syarat-syaratnya seperti yang disebutkan tadi, dan satu-satunya benda yang Allah siapkan di bumi ini untuk kita tinggal adalah air. Karena itu manusia ini diwajibkan ibadah hanya ada di dunia. Karena ibadah itu syaratnya seperti sholat adalah berwudu. Dan wudu itu menggunakan air suci yang mensucikan, dan air itu hanya ada di bumi kita ini. Maka bagaimana kalau ada orang yang bercita-cita ingin tinggal di luar angkasa? Maka ya sulit bagi dia untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu menempatkan manusia di bumi ini memang tempat yang paling tepat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setelah meninggal dunia, maka mereka juga tidak bisa lagi beribadah kepada Allah karena tidak diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menurunkan air ke bumi ini, karena bumi adalah tempat ibadah daripada manusia. Sebelum kita lanjutkan daripada pembahasan syarat-syarat bersuci tadi, ada yang ditanyakan. Ya, mungkin nanti bisa dipelajari lagi, tapi intinya kita dalam pelaksanaan ibadah ini, meskipun kita sudah setiap hari melakukan wudu, mandi besar, itu tetap kita hendaknya mengkoreksi kembali. Jangan sampai ibadah kita ini tidak sah, syarat-syaratnya tidak diterima, sehingga tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan hidayah oleh Allah dan dimudahkan beribadah kepada Allah, diterima ibadah kita, di akhirat mendapatkan pahala besar, masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.